Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Pintu ke alam rahasia terbuka, dan saat berikutnya, bayangan ungu terbang keluar dari pintu alam rahasia, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, berdiri di langit di luar dengan Jin Taisui. Hah, Jin Taisui tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fu Shengzong benar-benar berani menantangnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa pemuda berjubah ungu di depannya adalah Tan Yun yang dia kenal, pupil matanya menyusut, dan ketika dia menyadari bahwa Tan Yun baru berada di tingkat pertama dari alam Ascension, wajahnya yang keriput digantikan oleh yang mengerikan. Menurut pendapatnya, pasti Tan Yun tidak bisa melihat kekuatannya sendiri, dan mati dengan arogan dan bodoh. Tan Yun membenci Jin Taisui, dan nada acuh tak acuhnya mengungkapkan arti mendominasi dunia dan memandang rendah segalanya. Biarkan aku, Huang Fu Shengzong, dikuburkan bersama keluarga Jinmu. Orang tua, aku ingin bertanya, siapa yang memberimu keberanian, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Jin Taisui tertawa dengan marah. Semut biasa dengan tingkat pertama dari alam Ascension berani menjadi sombong di depan dewa, ucap dari Jin Taisui. Setelah berbicara, dia berubah dan tiba-tiba muncul di atas Tan Yun, dan tangan kanan tiba-tiba menekan Tan Yun. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Boom! Saat Jin Taisui menekan dengan telapak tangannya, tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang berubah dari kekuatan 5 atribut surgawi menghantam Tan Yun dari langit. Telapak tangan ini disebut Five Elements Splitting Heaven Palm, dan itu adalah salah satu keterampilan unik Jin Taisui. Begitu dia menembak, itu adalah pukulan yang sangat kuat dan tanpa pamrih, tujuannya adalah untuk membunuh Tan Yun. Kekuatan satu telapak tangan menyebabkan kekosongan ini runtuh satu demi satu, berubah menjadi kekosongan hitam pekat dengan radius ratusan mil. Dari sudut pandang Jin Taisui, telapak tangannya sendiri ini cukup untuk dengan mudah membunuh kekuatan tingkat ke-6 dari alam Ascension. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa dia salah. Salah. Kesalahan besar. Hancurkan untuk Master Sekte ini, ucap dari Tan Yun. Dengan teriakan keras, Tan Yun yang sangat tidak berarti dibandingkan dengan telapak tangan raksasa, menendang kakinya ke udara. Tiba-tiba, di bawah tatapan Jin Taisui yang luar biasa, Tan Yun yang dia kira akan melarikan diri untuk hidupnya, tetapi malah meninju ke langit. Dalam keterkejutan kekosongan, tiba-tiba, kekuatan 11 atribut Dao Surgawi mengalir deras ke lengan kanannya, mencapai tinjunya, berubah menjadi napas kekuatan surgawi Hongmeng yang tidak terganggu, menutupi tinjunya. Saat Tan Yun melangkah ke alam Ascension, dia dapat menggunakan kekuatan atribut apapun kecuali atribut kuno dan binatang, dan dia juga dapat menggunakan kekuatan 11 atribut untuk membentuk kekuatan Dao Surgawi Hongmeng. Boom! Boom! Ketika Tan Yun memukul Five Elements Splitting Heaven Palm dengan satu pukulan, di mata terkejut Jin Taisui, dia melihat kekuatan Hongmeng Heavenly Dao menutupi tangan kanan Tan Yun, kekuatan yang kuat meledak, dan 5 elemen tiba-tiba meledak. Sky Splitting Palm ditutupi dengan retakan besar seperti keramik. Detik berikutnya, Five Elements Sky Splitting Palm hancur dari kehampaan, tetapi Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dengan utuh, dan langsung bergegas secara vertikal ke lautan awan yang berderap, muncul 10 kaki di bawah Jin Taisui. Tan Yun mengangkat tinjunya ke arah Jin Taisui dan menghancurkannya. Hampir seolah-olah dewa membunuhmu, ucap dari Jin Taisui menahan keterkejutannya. Dia membalikkan tangannya, dan pisau Qinglong yang patah muncul di tangannya. Dengan pisau itu, dia menebas tangan kanan Tan Yun dari bawah ke atas. Adu gelombang. Pada saat itu, versi naga biru berukuran saku yang terukir di pisau patah itu tampak hidup,
melaju di atas bilahnya dan membuat naga mengaum. Dengan suara auman naga, napas besar dan kuat keluar dari pedang patah King Long. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pisau ini adalah senjata peri tingkat tinggi. Setelah master senjata peri tingkat tinggi mengukir naga biru di gagangnya, jiwa naga dari naga muda itu dipenjara di pisau yang patah. Oleh karena itu, pisau ini sangat kuat. Tetapi yang penting adalah bahwa sekarang Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi tahap puncak badan air Hongmeng urutan ke-9, dan satu pukulan memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak abadi terbaik. Tan Yun tidak takut sama sekali. Hancurkan untukku, ucap dari Tan Yun mencibir pedang itu dengan tangan kanannya. Kamu tidak tahu apa langit tinggi dan bumi tebal, pisau patah King Long Dewa adalah senjata peri tingkat tinggi, hahaha, ucap dari Jin Taisu. Tawa biadab Jin Taisui berhenti tiba-tiba, dan kemudian, seperti bebek yang tenggorokannya terjepit, dia berteriak. Mustahil, tubuh kedaginganmu ini sangat kuat, ucap dari Jin Taisu. Bang crash. Di mata Jin Taisui yang ketakutan, pisau patah King Long miliknya, tidak hanya tidak memotong tangan kanan Tan Yun, tetapi juga hancur berkeping-keping tersebar di seluruh langit dengan pukulan. Terlalu kuat, ucap dari Jin Taisui berbalik dengan tergesa-gesa, mencoba melarikan diri untuk hidupnya. Tan Yun, kamu sama sekali bukan manusia, kamu sama sekali bukan manusia, ucap dari Jin Taisu. Dia pusing dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun yang berada di alam Ascension tingkat pertama, lebih kuat dari dirinya sendiri di tingkat ke-7 dari alam Ascension. Apa aku bukan manusia? Oh ya, karena aku adalah dewa yang hanya membunuhmu, menurutmu kemana kamu akan pergi di pegunungan hukuman surgawi ini? Orang tua, tinggalkan hidupmu. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Desir-desir. Tan Yun berubah menjadi bayangan yang muncul 8 kali berturut-turut dari langit sebelum tiba-tiba muncul di lautan awan yang luas di tengah. Setelah mencegat jalan Jin Taisui, dia tiba-tiba melemparkan mata ilahi Hongmeng. Segera, mata Jin Taisui sedikit kusam, tetapi Jin Taisui menggelengkan kepalanya dengan keras, dan dalam sekejap, dia sadar kembali. Trik ampuh, perbedaan dalam sekejap, bisa menentukan pemenangnya. Ketika Jin Taisui pulih, telapak tangan di hadapannya menjadi semakin besar, retak. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam di wajah tua itu, tetapi itu tersapu oleh telapak tangan Tan Yun. Puff! Ketika gigi dan darah Jin Taisui yang hancur keluar dari mulutnya, Tan Yun melakukan tendangan voli ke dekatnya, mengangkat telapak tangannya, dan menggambar busur anggun di kehampaan, dan mencibir. Seperti kata pepatah, tidak baik untuk menamparkan seseorang, aku benar-benar tidak akan memberimu wajah hari ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara gila tentang Huang Fuseng Zong Manzongku, ucap dari Tan Yun. Retak. Jin Taisui tersapu, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Tan Yun menghilang di langit, dan saat berikutnya melewati kekosongan ratusan meter, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih leher Jin Taisui dan mengangkatnya. Master Sekte Tan, aku memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh saya. Jin Taisui panik, dan matanya yang keruh penuh memohon, latihan saya tidak mudah, akhirnya saya mencapai tingkat ke-7 dari alam Ascension, tolong jangan bunuh aku, ucap dari Jin Taisu. Tan Yun memegang Jin Taisui dengan tangan kirinya, matanya semakin dingin, dan berkata, kamu tidak mudah berlatih, kamu seharusnya tidak dibunuh. Untungnya, aku tidak takut padamu, dan gerbang ke alam rahasia belum dilanggar olehmu. Jika tidak, puluhan juta murid Huang Fuseng Zong saya akan dibantai secara brutal oleh Anda. Sekarang Anda mohon saya untuk tidak membunuh Anda. Apakah Anda bercanda? Ucap dari Tan Yun. Tan Yun membungkukkan telapak tangan kanannya dari kiri ke kanan dan menamparkan Jin Taisui dengan keras. Setelah beberapa saat, 7 lubang Jin Taisui berdarah dan membengkak menjadi kepala babi. Tan Yun, dengarkan aku,
kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Tahukah kamu bahwa aku adalah orang dari Istana Tanpa Batas? Kamu harusnya tidak tahu tentang Istana Tanpa Batas, aku tahu aku bisa memberitahumu. Tanpa menunggu kata-kata Jin Taisui, Tan Yun tertawa tanpa malu, beri aku hidupmu, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, Jin Taisui mengeluarkan suara yang tragis, tapi Tan Yun yang mematahkan jari Jin Taisui, dan setelah melepas cincin penyimpanan, Tan Yun menemukan slip giok peta ke Istana Tanpa Batas. Setelah menerima slip peta giok, Tan Yun berkata dengan keras, Zhongnan Xianshan adalah musuh bebuyutanku, jadi mengapa tidak memiliki istana lain yang tak terukur? Jenis identitas itu, hanya ada satu ujung, dan itu adalah kematian, ucap dari Tan Yun. Jin Taisui yang dicekik lehernya, berkata dengan marah, bajingan kecil, saya katakan, wakil kepala istana Wuliang Yougong adalah guru dari dewa. Jika kamu membunuhku, kamu dan Huang Fu Shengzong semua akan dihancurkan, ucap dari Jin Taisu. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, orang tua yang bodoh, kamu harus mati dulu, jika istana terpencil yang tak terukur berani mengganggu raja ini, Master Sekte ini pasti akan menghancurkan fondasi istana terpencil yang tak terukur, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, di hadapan ancaman, Tan Yun dengan tegas memelintir leher Jin Taisui. Kemudian, Tan Yun menjulurkan satu jari dari tangan kanannya dan menyentuh bagian tengah alis Jin Taisui. Tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka. Jiwa-jiwa ilahi binasa. Kemudian, Tan Yun melemparkan mayat tanpa kepala itu ke dalam kehampaan dan kembali ke alam rahasia Huang Fu. Pada saat ini, Feng Tianlun mengepalkan tinjunya dan bertanya, Master Sekte Tan, apa ranah Jin Taisui? Ucap dari Feng Tianlun, yang berada di alam ascension tingkat kedua, dan yang lainnya secara alami tidak bisa melihat yang wilayah Jin Taisui. Mengikuti pertanyaannya, semua orang memandang Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan sambil tersenyum seperti angin musim semi, di alam, kenaikan tingkat ketujuh, ucap dari Tan Yun. 5 kata pendek, kenaikan tingkat ketujuh, seperti palu raksasa yang menghancurkan hati semua orang, dan semua orang terkejut secara fisik dan mental, hati berubah menjadi lautan badai. Alam kenaikan lapisan ketujuh, ucap dari Feng Tianlun bergetar hebat, dan dia terkejut. Begitu juga yang lain. Master Sekte Tan, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Ucap dari Feng Zhuangru, tetua dari klan Feng, dengan hormat dan bingung berkata, dan kekuatanmu bukan level pertama dari alam ascension, ucap dari Feng Zhuangru. Tidak heran Feng Zhuangru bingung, Anda harus tahu bahwa semakin tinggi ranah, akan semakin lemah tantangannya, ini adalah hukum alam abadi yang secara tidak sadar diakui semua orang. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Feng Tianlun dan Feng Zhuangru benar-benar sulit percaya. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya, apakah Tuan Sekte ini perlu menyembunyikan kekuatannya, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, Feng Zhuangru dan Feng Tianlun menatap Tan Yun dengan rasa kagum yang dalam. Dan semua wanita memuja. Tan Yun memandang gadis-gadis itu, dan ekspresinya menjadi serius. Mari kita semua terus mundur dan berlatih, aku punya firasat bahwa akan ada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya menunggu kita. Dari situasi saat ini, kami Huang Fu Shengzong meskipun kekuatan sekte cukup kuat, itu belum mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan Gunung Abadi Zhongnan dan istana terpencil yang tak terukur. Jika kita ingin menyatukan hukuman surga, musuh terbesar bukanlah Gunung Abadi Zhongnan, atau istana terpencil yang abadi, tetapi istana mendalam 6 surga, alam iblis, alam binatang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang melihat tinju Tang Mengyi mengepal erat, dan mata Tang Mengyi yang berlinang air mata mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Tan Yun, Raja Iblis dari alam iblis mengambilnya,
Nenek moyang klan Tang mendapatkan pedang suci di jurang para dewa yang terkubur di tanah abadi, dan ketika kakek dan kakek buyutku pergi ke wilayah iblis untuk menemukan pedang suci, mereka mati di domain iblis. Kita harus membalas dendam ini, ucap dari Tang Mengyi. Tan Yun maju selangkah, merasa tertekan, dia memeluk Tang Mengyi di tangannya, dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, kami pasti akan membalas dendam, kami akan melakukannya," ucap dari Tan Yun. "Yah," ucap dari Tang Mengyi, dan setelah itu, Tang Mengyi tiba-tiba mengeluarkan pedang dari udara tipis dari telapak tangannya. Ketika Tan Yun melihat pedang ini, matanya tiba-tiba melebar, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Apakah kamu menyukainya?" ucap dari Tang Mengyi tertawa terbahak-bahak, "cukup menyentuh." "Aku menyukainya, aku sangat menyukainya," ucap dari Tan Yun menggenggam erat pedang terbang dengan tangannya yang gemetar. Pada saat ini, ketika semua orang bingung dan bertanya-tanya mengapa Tan Yun melihat pedang ini begitu bergerak, hanya dua orang yang tahu asal-usul pedang ini. Kedua gadis itu tidak lain adalah Shen Subing dan Tuo Bai Yingning. Karena mereka tahu bahwa pedang ini adalah pedang primordial atribut angin, yang bernama Feng Xiang. Tang Mengyi berkata dengan nakal, "Tan Yun, ketika ayahku meninggalkan Huang Fu Shengzong, aku mengiriminya transmisi suara dan memintanya untuk memberimu pedang ini sebagai kejutan. Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu," ucap dari Tang Mengyi. Seperti yang dikatakan Tang Mengyi, dia mengetahui bahwa pedang suci keluarga Tang sekarang berada di alam iblis, dan setelah ayahnya menghancurkan dinasti suci Mufeng, dia mendapatkan pedang dengan gagangnya adalah pedang ini. Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya, sementara Tang Mengyi mengerang, tangan kanannya membantingnya ke lengannya dan mencium bibir merahnya dengan dominan. Tang Mengyi sangat menawan, matanya melebar, dan setelah beberapa saat tertegun, dia mendorong Tan Yun menjauh dengan kedua tangan, dan berkata dengan malu-malu, "Tan Yun, banyak orang di sini yang menonton," ucap dari Tang Mengyi. "Bagaimana kalau ada yang menonton?" ucap dari Tan Yun berkata lalu dia memeluk Tang Mengyi lagi dan mencium bibir merahnya. Tang Mengyi menutup matanya karena malu, detak jantungnya semakin kencang. Setelah waktu yang lama, ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa hanya ada Tan Yun di depannya, jadi dia bertanya, "Bagaimana dengan Sister Shen dan yang lainnya?" ucap dari Tang Mengyi. "Pergi retret, hehe, berterima kasih atas hadiahmu, saya pikir malam ini adalah hari yang indah," ucap dari Tan Yun. "Ah, saya malu, saya tidak siap secara mental, saya akan mundur pertama," ucap dari Tang Mengyi, dia bangkit dari pelukan Tan Yun dan menghilang ke langit. Mata Tan Yun menunjukkan kebahagiaan yang mendalam, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Mengyi, kamu bisa lari dari kultivator, tapi kamu tidak bisa lari dari kuil, hahaha. Nah, tunggu sampai aku menyelesaikan hukumannya, lalu aku akan menjagamu," ucap dari Tan Yun. Segera, di benak Tan Yun memikirkan suara Tang Mengyi yang berpura-pura marah, "Hooligan Bao, kamu hanya ingin menggertak orang lain. Orang-orang mengabaikanmu, mundurlah," ucap dari Mengyi. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan kembali ke alam suci berjasa, ke lembah peri nomor 1. Sebelum memasuki menara suci Linglong, Tan Yun memeriksa kekuatan kera iblis pembunuh surga, singa naga emas, naga iblis, dan 8 raja klan di menara. Ditemukan bahwa kera iblis pembantai surga masih dalam tahap pertumbuhan tingkat ke-10, dan singa naga emas dan iblis masih dalam tahap bayi tingkat ke-10. Tan Yun tidak terkejut bahwa ranah 3 binatang buas belum membaik. Bagaimanapun, umur binatang buas beberapa kali lebih lama daripada manusia, yang berarti semakin tinggi ranah mereka, semakin lambat kecepatan promosi. Adapun 8 raja klan, ranahnya belum membaik untuk saat ini, tetapi 6 raja klan berada di ambang terobosan. Setelah memeriksa basis budidaya binatang,
Tan Yun duduk bersila di menara suci Linglong lantai 12, dengan ekspresi serius dan harapan yang kuat di mata bintangnya. Dia sangat ingin meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin, dan mengharapkan Keratua, pria besar, iblis, Sen Subing, Tuoba Yingying dan beberapa gadis untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Dengan cara ini, dia percaya bahwa dia akan memimpin 3 binatang buas, dan dengan beberapa gadis berbakat, dia akan dapat menyapu Zhongnan Xianshan, istana terpencil yang tak terukur, dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan istana mendalam 6 surga, alam iblis, dan alam binatang. Hanya dengan memberantas kekuatan lokal ini, ia dapat menyatukan hukuman surga, dan setelah mendirikan tatanan baru, biarkan Huang Fu Shengzong menjadi yang pertama di dunia. Hanya dengan cara ini, Tan Yun dapat dengan aman memimpin binatang buas dan beberapa wanita untuk naik dan memulai jalan balas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan Hongmeng Excalibur Feng Xiang. Melalui pengamatan, roh artefak Feng Xiang dan Jin Ni, Muxin, Qing Ying, Hu, Xian Chen, dan roh artefak diam memasuki keadaan tidur. Hanya ketika mereka dipromosikan ke alam abadi dan membiarkan mereka melahap esensi abadi mereka akan bangun. Pada saat itu, kekuatan pedang ilahi akan sangat meningkat. Fiuh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memusatkan napas, dan segera mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang. Dia melakukan seni kondensasi Qi Hongmeng, dan mulai melahap dengan panik, energi spiritual yang kaya di menara. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, waktu di menara adalah 700 tahun kemudian. Kekosongan di menara tiba-tiba retak, dan napas yang kuat meresap dari tubuh Tan Yun. Jika Anda dapat melihat melalui lingci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa di lincinya, gerbang halus dunia peri yang diselimuti roh abadi Hongmeng kedua telah berevolusi menjadi gerbang bulu substantif. Itu berarti Tan Yun telah memasuki alam ascension level kedua. Tan Yun tersenyum menawan, dia tidak langsung berlatih tubuh hegemoni Hongmeng, tetapi terus berlatih retret. Waktu berlalu, dan ketika 700 tahun lagi berlalu di menara, Tan Yun berhasil memasuki tingkat ketiga dari alam ascension. Betul sekali. Ini adalah tingkat ketiga dari alam ascension. Sejak Tan Yun mundur hingga saat ini, dia telah menghabiskan total 1300 tahun di menara. Kurang dari 5,5 tahun telah berlalu di luar menara. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan tertawa dari lubuk hatinya. Sekarang aku dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam ascension, aku memiliki 3 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng, dan aku telah menyelesaikan pelatihan di tahap awal dari tubuh api Hongmeng Orde ke-10. Pada saat itu, saya, Tan Yun, akan memasuki jajaran kekuatan teratas di benua hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu itu ketika dia berada di tingkat pertama dari alam ascension, alasan mengapa dia bisa dengan mudah membunuh Jin Taisui adalah karena dia hanya level ke-7 dari alam ascension. Jika itu adalah ahli hebat tingkat ke-7 yang memiliki tantangan lompatan ke kenaikan tingkat ke-8, dia akan kalah 9 kali dari 10. Tapi sekarang berbeda, Tan Yun percaya, bahkan jika dia tidak berlatih tubuh api Hongmeng, dia sekarang dapat membunuh kekuatan alam ascension lapisan ke-8. Kecuali kemampuan utama dari tingkat 8 alam ascension memiliki kemampuan untuk melompati lapisan ke-9 dari alam ascension. Merasa bahwa tubuh penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, wajah tampan Tan Yun penuh dengan senyuman. Tuan, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, Tuan. Masalah ini mendesak. Pada saat ini, suara Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Mendengar ini, senyum di wajah Tan Yun segera mengeras. Dia tahu bahwa bukan masalah kecil bagi Tuoba Yingying untuk menyebutnya sesuatu yang mendesak. Ledakan. Setelah pintu menara lantai 12 terbuka, Tan Yun melintas di depan Tuoba Yingying dan berkata, "Ada apa?" ucap Tan Yun.
Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya, matanya meledak karena marah. Tuan, tolong tenang setelah mendengarkan, ucap dari Tuoba Yingying. Bicaralah, ucap dari Tan Yun memiliki firasat buruk. Tuoba Yingying berkata dengan jujur. Tuan, ketika Anda masih dalam retret 3 tahun lalu, 68 master besar dari alam Ascension datang. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka mulai menyerbu gerbang alam rahasia. Setelah menyerang selama 2 tahun 10 bulan, dan masih tidak dapat menerobos, dia mengaku sebagai pendukung Zhongnan Xianshan dan meminta Anda untuk keluar menemui mereka, tetapi bawahan mengabaikan mereka, dan mereka pergi. Ketika saya pergi ke Zhongnan Xianshan untuk menemukan pria yang kuat untuk kembali, hanya 1 jam yang lalu, seorang pemberi sanksi meninggalkan batu memori jiwa di luar gerbang alam rahasia dan meminta bawahannya untuk menyerahkannya kepada Anda sebelum pergi. Di tempat itu, Tuoba Yingying gemetar karena marah. Bawahan tahu bahwa Anda sedang mundur, jadi aku tidak memberi tahu Anda, tetapi setelah membuka batu pengingat jiwa, aku menemukan mereka telah membantai, ucap dari Tuoba Yingying. Mendengar itu, mata Tan Yun merah dalam sekejap, dan dia meraung, di mana batu pengingat jiwa, berikan padaku, ucap dari Tan Yun. Plop, Tuoba Yingying segera berlutut dengan satu lutut dan mempersembahkan Soul Recalling Stone dengan kedua tangan ke Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Soul Recalling Stone muncul dari telapak tangan Tuoba Yingying, tergantung di kehampaan. Hei! Kemudian, seberkas sinar kekuatan spiritual melesat dari jari telunjuk Tan Yun ke batu pengingat jiwa. Tiba-tiba, sebuah tirai tipis terpancar dari batu pengingat jiwa, dan sebuah gambar terpantul di tirai cahaya, membuat Tan Yun sedih dan marah. Gambar tak berujung. Dalam gambar, lebih dari 300.000 warga kota Wang Yue, pria, wanita dan anak-anak, berlutut ketakutan, di depan Tan Mansion lama mereka. Pada saat ini, rumah Tan telah menjadi reruntuhan. Di depan penduduk kota, ada 38 pria tua dan 30 wanita tua. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa 12 dari mereka berada di tingkat ke-8 dari alam Ascension, dan sisanya semua dari tingkat ke-4 sampai ke-7 dari alam Ascension. Dalam gambar, seorang wanita tua di tingkat ke-8 dari alam Ascension, memegang tongkat, meletakkannya di kepala seorang wanita hamil di kota, dan berkata kepada Soul Recalling Stone. Master Sekte Tan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, dewa ini adalah wakil komandan Zhongnan Xianshan Sanctioner, aku bernama Ding Suya. Wakil komandan ini benar-benar ingin bertemu langsung dengan Master Sekte Tan, tapi saya sangat tidak berdaya. Pintu ke alam rahasia dari alam rahasia Huang Fu Anda hanya seperti cangkang kura-kura emas. Kelompok kura-kura menyusut terbungkus rapat, tidak mungkin, wakil komandan ini hanya bisa berbicara denganmu dengan cara ini. Mengapa saya Zhongnan Xianshan, ingin bertemu Anda? Jangan khawatir. Wakil komandan ini memberitahu Anda bahwa itu bukan karena Anda membunuh Su Heyuseng, Anda juga tidak membunuh Ku Kait dan Chu Hu. Adapun alasannya, kamu bisa datang ke sini, itu benar. Penduduk desa, kamu pasti akan datang dengan kepribadianmu. Tapi katakan serius, hehehe, wakil komandan ini benar-benar tidak percaya, karena itu, wakil komandan ini ingin melihat jika Anda benar-benar peduli tentang cinta dan kebenaran seperti yang dikabarkan. Ada banyak hal untuk dikatakan, wakil komandan akan menunggu Anda untuk datang dan membicarakannya, jadi ayo pergi, wakil komandan ini akan memberi Anda hadiah besar, biarkan Anda memikirkannya, apakah Anda bersembunyi di Huang Fu Shengzong, atau memutuskan untuk datang. Begitu suara itu jatuh, Ding Suya tiba-tiba mengangkat tongkat penopang dan menghantamkannya ke kepala wanita hamil itu. Tuan Tan, tolong. Sementara wanita hamil itu menangis, kepalanya dihancurkan oleh Kruk. Meninggal di tempat. Tidak kek, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya terbelah, Ding Suya tersenyum dan berkata dalam gambar, Master Sekte Tan,
mulai sekarang, setiap wakil komandan dan yang lainnya akan membunuh 10.000 orang tua dan orang-orangmu. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Setelah berbicara, Ding Xuya melihat kembali ke 67 orang yang menyetujui, nadanya sama acuh tak acuhnya seperti mengabaikan kehidupan seekor semut, kata-kata wakil komandan ini dihitung, dan sekarang kamu telah membunuh 1 orang, lalu bunuh 9.009 lagi, 199 orang. Mendengar ini, lebih dari 300.000 penduduk kota berteriak, menjerit, memohon belas kasihan, bercampur, dan bergema di langit. Saya mohon para abadi untuk tidak membunuh kita. Dewa, selamatkan hidupku, Wo. Tuan Tan, selamatkan kami. Sementara kerumunan menangis, ratusan anak tak berdosa berlutut di tanah dan menangis, Kakek Tan, ayo dengar, di mana kamu sekarang abadi, Kakek Tan, kamu harus membalaskan dendam kami, ucap para anak kecil dalam gambar. Melihat wajah-wajah baru dan familiar dalam gambar, air mata menggenang di mata Tan Yun, dan dia mengeluarkan ekspresi sedih, dan berteriak, tidak, ucap Tan Yun. Kemudian Tan Yun melihat bahwa 67 orang yang mendukung alam Ascension mengangkat pisau daging mereka dan melambai pada penduduk kota yang tak berdaya. Darah menodai pandangan Tan Yun, dan tangisan dan keputusasaan berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi 67 algojo yang membunuh 10.000 penduduk kota. Binatang buas, ucap dari Tan Yun. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, air mata berdeguk, dan dia meraung dengan suara serak, kamu binatang buas yang kejam dan tercela, ucap dari Tan Yun berteriak. Suara Tan Yun sangat nyaring, bergema di seluruh alam rahasia berjasa. Di Tanah Suci Berjasa, ratusan ribu murid dari divisi yang sama dari divisi berjasa tampak ketakutan, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Master Sekte. Sen Subing di Gunung Abadi Berjasa, setelah mendengar suara Tan Yun, baru saja keluar dari aula berjasa, dan melihat Tan Feng, Feng Jingru, dan Pak Tua Tan juga terbang dengan pedang. Subing, apa yang terjadi pada Yuner? Ucap dari Feng Jingru bertanya dengan cemas. Ibu, jangan khawatir, menantumu akan menunjukkannya padamu, ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing berkata, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan tak terlihat mengikat mereka bertiga. Setelah itu, Sen Subing membawa mereka bertiga ke udara dan mendarat di lembah abadi nomor 1 dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, Tantai Xianer, Nangong Yukin, Zhong Wu Xiao, Tang Mengyi, dan Sue Zian juga datang untuk mendengar berita itu. Ketika Tuan Tan melihat gambar yang dipancarkan oleh batu pengingat jiwa, dia merasakan angin puyuh, dan kemudian air mata keruh menggenang di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Feng Jingru dan Tan Feng. Yuner, kenapa mereka ingin membunuh orang tua dan orang-orang kita, ucap dari Feng Jingru. Ya Yuner, ucap dari Tan Feng berkata dengan mata merah. Tan Yun menyeka air matanya, kakek, ayah dan ibu, ini adalah cerita yang panjang, Yuner akan segera pergi untuk menyelamatkan penduduk desa, setelah kembali, Yuner akan berbicara dengan Anda perlahan-lahan, ucap dari Tan Yun. Bagus, Feng Jingru mendesak, pergi dan selamatkan mereka, dan Yuner, kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Feng Jingru. Jangan khawatir, saya mengerti, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, mata Nangong Yukin kabur karena air mata, aku dibesarkan di kota Wang Yue sejak aku masih kecil. Penduduk kota adalah orang tuaku, Tan Yun, dan aku juga akan pergi, ucap dari Nangong Yukin. Dan kami juga pergi, beberapa wanita berkata serempak. Aku akan pergi juga, pada saat ini, Sen Suzhen yang mengenakan gaun hitam dan memiliki sosok yang anggun, terbang ke langit dan mendarat di depan Sen Subing. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan menemukan bahwa Sen Subing, Sen Suzhen dan dirinya sendiri juga berada di alam Ascension tingkat ketiga. Tuoba Yingying, Nangong Yukin, Xianer,
Meng Yi, Xiao, dan Zian adalah level kedua dari alam Ascension. Tan Yun berpikir bahwa mereka semua mampu melompati tantangan, jadi dia mengangguk berat, dan berkata, kalian semua memasuki lantai 12 menara suci, ucap dari Tan Yun. Beberapa wanita lepas landas dan terbang ke lantai 12. Begitu Tan Yun memikirkannya, menara suci yang indah itu naik ke langit, berubah menjadi seukuran sebutir beras, dan masuk ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun segera memeriksa kekuatan binatang buas di menara. Apa yang membuat Tan Yun yakin adalah bahwa dia menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga telah memasuki tahap dewasa tingkat ke-10 dari tahap pertumbuhan tingkat ke-10. Singa naga emas, dan naga iblis telah memasuki tahap pertumbuhan tingkat ke-10 bersama-sama. Raja beruang naga Tianluo adalah yang pertama dipromosikan ke tahap bayi tingkat ke-10. Saat berikutnya, suara Tan Yun terdengar dari telinga binatang buas di menara, dalam 1,5 hari, aku akan membawamu ke kota Wang Yue. Pada saat itu, kera tua, lelaki besar, naga iblis, Raja beruang Tianluolong, bersiaplah untuk pertempuran, dan Raja klan lainnya, alamnya terlalu rendah, tetap di menara suci untuk berkultivasi dengan jujur, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.